Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah komunikasi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia ini adalah salah satu hal yang mendasari seorang bidan, terutama kita dalam profesi kebidanan ini, agar bisa berinteraksi dengan klien sehingga dapat mempermudah dalam pemberian pendidikan kesehatan atau membantu klien dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya kita akan membaca tentang definisi dari interaksi, yaitu hubungan antara dua atau lebih individu, di mana perilaku individu yang satu ini akan mempengaruhi atau mengubah dan juga dapat memperbaiki perilaku dari individu lain atau sebaliknya. Ada juga pengertian yang lain bahwa hubungan antar manusia ini adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti suatu situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh psikologisnya. Jadi interaksi ini harapannya harusnya menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik. Dalam arti luas dapat kita artikan juga bahwa hubungan antar manusia ini adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Apa sih tujuannya dari hubungan antar manusia? Yang pertama adalah mencapai kehidupan yang harmonis. Bahwa kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang akan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Jika hubungan antar manusia ini dilakukan dengan sopan santun, menjaga etika, ramah, menghormati, dan menghargai orang lain, maka akan berjalan dengan sukses. Dan hubungan antar manusia yang baik akan mengatasi hambatan komunikasi, mencegah mispersepsi, dan mengembangkan segi konstruktif dari sifat manusia. Tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Selain itu, tujuan selanjutnya adalah dapat memperoleh pengetahuan atau informasi yang baru. Dapat juga tujuannya adalah juga menumbuhkan sikap kerjasama, menghilangkan sikap egois atau paling benar, menghindari dari sikap stagnan, karena manusia ini adalah seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa kita ini adalah makhluk sosial atau manusia itu adalah homo socius. Kemudian tujuan yang lain adalah mengubah sikap dan perilaku diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian bisa juga dengan melakukan hubungan antar manusia ini bisa saling mendapatkan atau memberikan bantuan. Bagaimana sih teknik dalam melakukan hubungan antar manusia ini? Ada beberapa teori. Yang pertama adalah tindakan sosial. Yang menurut Max Weber, tindakan sosial ini adalah tindakan seseorang yang dapat mempengaruhi individu lain dalam suatu masyarakat, atau yang kita sebut tadi tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu rasional instrumental dan juga rasional berprestasi nilai. Rasional instrumental ini adalah yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan atau antara efisien dan efektivitas.
Sementara yang rasional berprestasi nilai adalah yang berkaitan dengan nilai dasar atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada tindakan tradisional yang ini dilakukan berdasarkan pertimbangan adat istiadat atau kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Ada juga tindakan afektif, adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. Yang kedua, tadi adalah interaksi sosial, kemudian yang kedua adalah kontak sosial. Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan awal terjadinya dari interaksi sosial. Kemudian ada komunikasi sosial, yaitu proses komunikasi yang terjadi saat kontak sosial berlangsung. Kemudian ke hubungan antar manusia, bahwa tadi manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa tergantung ia berinteraksi dengan siapa, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Kemudian ada 3 teori yang dapat membantu menerangkan tentang model dan kualitas hubungan antar manusia. Pertama adalah teori transaksi atau model pertukaran sosial. Di sini teori ini mengatakan bahwa hubungan antar manusia ini berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing memperoleh keuntungan ketika bertransaksi atau malah merugi. Kemudian transaksi ini berjalan mulus, namun bisa juga mengalami hambatan atau kendala, sehingga kadang bisa memuaskan atau mengecewakan. Selanjutnya ada teori peran, bahwa di sini sudah ada skenario dalam masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran atau apa yang harus dilakukan tiap orang dalam pergaulannya sesuai dengan peran saat itu. Jadi kita ketika berinteraksi dengan orang tua akan berposisi sebagai anak, gitu ya. Tapi ketika kita atau berinteraksi dengan klien, berarti posisi kita adalah si pemberi pelayanan, yang walaupun posisinya adalah seorang anak, tapi kita lebih tahu untuk tentang kesehatan yang ditanyakan oleh si klien. Nah, menurut teori ini, jika kita melakukan peran dengan baik, kapan kita sebagai anak, kapan kita sebagai individu yang lebih dewasa, kapan kita sebagai bidan, kapan kita sebagai klien, maka hidupnya akan harmoni. Jadi ketika kita bisa menempatkan diri, semuanya akan menjadi lebih baik. Kemudian teori selanjutnya adalah teori permainan, bahwa setiap orang itu mempunyai 3 sikap diri, yaitu egoistik atau sikap diri tadi, kemudian ada yaitu anak-anak atau child egoistic, ada dewasa atau adult egoistic, dan juga orang tua atau parent egoistic. Dan tiap egoistic ini atau tiap sikap diri ini mempunyai ciri masing-masing. Jika anak-anak, dia akan lebih spontan, manja, merengek-rengek, dan lain sebagainya. Kalau dewasa, dia lebih cerdas, lugas, tanggung jawab, mencari solusi terbaik. Kemudian ketika menjadi orang tua atau parent egoistic, lebih memahami, memaklumi, tapi juga lebih suka mengatur, menegur, menasihati, dan lain sebagainya. Nah, sebagai manusia, kita harus bisa menempatkan ini sesuai dengan situasi yang
dihadapi. Apa saja faktor-faktor yang ada dalam hubungan antar manusia? Yang pertama adalah faktor yang mendasari interaksi sosial. Interaksi sosial ini melibatkan secara fisik maupun psikologis. Nah, faktor utamanya dalam proses internalisasi diri ini adalah yang pertama imitasi atau mengikuti sesuatu yang ada di luar dirinya. Kita bisa menyebutnya juga dengan meniru apa yang kita lihat dan didengar. Kemudian sugesti, yaitu proses individu menerima secara sudut pandang orang lain tanpa mengkritik lebih dahulu. Ketika kita mendengarkan informasi dari orang yang terpercaya, kita akan tanpa menganalisa, kita akan sudah bisa oh iya dan langsung percaya. Nah, sebagai seorang pemberi pelayanan atau bidan, kita harus bisa melakukan sugesti itu. Agar dapat melakukannya, syaratnya yang pertama adalah tidak ada hambatan berpikir atau akibat rangsangan emosi. Ya, jadi kalau kita sebagai penerima pesan nih, kalau sudah nggak nyaman dengan pemberi pesan, sudah marah, mau disugesti seperti apapun pasti akan menolak. Nah, itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah pikirannya terpecah atau disasosiasi, mengalami pikiran yang tidak fokus. Jadi kalau mengikuti pelajaran, ya fokus pada pelajaran ini. Tapi kalau ada hal-hal yang lain yang mengganggu, maka tidak akan berjalan mulus proses sugestinya. Yang ketiga adalah otoritas atau prestis, menerima pandangan dari seseorang yang memiliki prestis sosial tinggi. Ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan, pasti akan lebih percaya dengan orang yang ahli di bidang kesehatan dibanding ahli di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, syarat yang lain adalah mayoritas. Kalau pandangan itu diterima oleh lebih banyak orang, akan lebih mudah untuk menjadi sugesti. Syarat yang lain lagi adalah kepercayaan penuh dari penerimaan pandangan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut. Proses setelah sugesti tadi adalah identifikasi, yaitu proses yang berlangsung secara sadar, rasional, berdasarkan perasaan, dan berkembang bahwa identifikasi ini berguna untuk melengkapi norma-norma yang ada. Ya, menurut Sigmund ada beberapa identifikasi. Identifikasi ini merupakan cara belajar norma dari orang tuanya. Setelah identifikasi, kemudian simpati, yaitu perasaan tertarik individu terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Faktor-faktor apa saja yang menentukan interaksi sosial? Yang pertama adalah rasa percaya. Ketika melakukan interaksi sosial, yang harus dibangun pertama kali adalah rasa percaya. Setelah kepercayaan itu didapatkan, kemungkinan keberlangsungan atau kelancaran berkomunikasi akan didapatkan. Nah, apa saja faktor yang menumbuhkan rasa percaya? Yang pertama adalah menerima. Kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikan. Yang kedua, empati, memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, kejujuran. Ini juga faktor yang dapat menumbuhkan kepercayaan. Selanjutnya ada sikap suportif, sikap yang mengurangi sikap melindungi diri dalam berinteraksi sosial. Ya, jadi lebih terbuka, tidak menutup diri.
Ada 6 perilaku yang menimbulkan sikap defensif atau suportif. Yang pertama adalah evaluasi dan deskripsi. Evaluasi ini menilai terhadap orang lain, ya, memuji atau mengecam, sehingga kita akan mempermasalahkan nilai dan pandangan orang lain, sehingga akan menjatuhkan harga diri orang lain. Ini yang menyebabkan sikap defensif. Namun kalau kita melakukan deskripsi, yaitu menyampaikan perasaan atau persepsi tanpa menilai, sehingga apapun gagasan yang disampaikan oleh orang lain itu bisa kita hargai, itu bisa meningkatkan atau akan menjadi sikap yang suportif. Kemudian ada kontrol dan juga ada orientasi masalah. Perilaku kontrol atau yang ingin mengubah orang lain ini dapat menjadi masalah kalau orang lain tersebut tidak berkenan, ya. Nah, berbeda jika yang menjadi titik berat adalah orientasi masalah. Jadi mengkomunikasikan sebenarnya dengan masalah ini loh yang harus dilakukan, sehingga lawan bicara tidak merasa diintimidasi untuk diubah perilakunya, tapi kita mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian ada strategi dan ada spontanitas. Nah, strategi ini ada sisi baik dan ada sisi buruknya, ya. Tapi ada juga yang dengan strategi ini cenderung mengira atau menginginkan orang lain dengan adanya motif tertentu atau keinginan tertentu. Sementara kalau spontanitas ini tidak menutupi atau tidak mempunyai keinginan yang lain atau keinginan yang terpendam yang lain. Ada netralitas dan empati. Netralitas ini adalah sikap impersonal, memperlakukan orang lain yang tidak sebagai objek, ya. Bukan berarti objektif, tapi justru acuh tak acuh, tidak menghiraukan perasaan dan pengalaman orang lain. Berbeda dengan empati yang memperlakukan orang lain sebagai mana mestinya. Ada superioritas dan ada persamaan. Superior berarti dia menunjukkan dirinya lebih, sementara persamaan adalah memperlakukan secara horizontal dan demokratis. Ada kepastian dan profesionalisme. Individu yang memiliki kepastian bersifat dogmatis, egois, dan melihat pendapatnya adalah kebenaran yang mutlak. Sementara profesionalisme ini biasanya akan bersedia meninjau kembali pendapat orang lain karena menganggap kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Perbedaannya seperti ini untuk sikap terbuka dan sikap tertutup. Kalau mempunyai sikap terbuka, akan menilai pesan ini secara objektif. Ya, oh ya, berdasarkan data-data yang disampaikan. Sementara kalau tertutup, fokus pada motif pribadi atau persepsi sendiri. Pada sikap terbuka, itu akan lebih mudah membedakan dan melihat nuansa yang lain. Kalau tertutup, dia hanya melihat hitam dan putih tanpa nuansa yang lain. Pada sikap terbuka, ketika menerima pesan, akan berorientasi pada isi, sementara kalau yang tertutup akan berdasar pada siapa sih yang memberikan pesan itu. Pada yang sikap terbuka, ketika menginginkan informasi akan mencari dari berbagai sumber, sementara pada yang sikap tertutup hanya mencari informasi dari orang yang terpercaya atau yang dipercaya oleh dirinya. Lebih bersifat profesional pada sikap terbuka, sementara pada sikap tertutup ini kaku, dogmatis.
Kemudian pada sikap terbuka akan mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Ada nggak sih yang lain seperti itu? Kalau sikap tertutup, menolak, mengabaikan, mendistorsi pesan yang tidak konsistensi dengan sistem. Ya, itu tadi yang bisa disampaikan tentang hubungan antar manusia. Bisa dibaca ulang tentang perbedaan antara terbuka, tertutup, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.